Selamat siang siswa yang hebat. Untuk memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa. Selesai. Baiklah, siswa yang hebat, Bapak akan mengabsen kalian melalui Google Classroom. Wiwinawati, wah sakit ya. Pengertian intersosial yaitu hubungan timbal balik yang dinamis antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok dalam bentuk kerjasama, persaingan atau pertikaian. Untuk menentukan suatu interaksi ini, bagaimana interaksi itu bisa terjadi, ada melalui syarat terjadinya interaksi. Pertama, adanya komunikasi. Yang kedua, adanya kontak sosial. Sedangkan kontak sosial ini itu dibagi dua, kontak primer dan kontak sekunder. Kita lihat pengertiannya. Yang kontak sosial langsung yaitu hubungan timbal balik antara individu dengan individu atau dalam bentuk tatap muka. Jadi kontak primer ini adalah langsung perantara, jadi membedakan. Sedangkan untuk kontak sekunder ini itu kontak tidak langsung. Nah, jadi bagaimana siswa yang hebat? Apakah ini yang bertanya atau sudah paham? Oke. Muhammad Iqbal, boleh? Ya, bagus. Jadi pertanyaan dari Muhammad Iqbal, siapa yang bisa menanggapi? Ya, bagus. Pertanyaannya bagus. Jadi kalian sudah paham apa itu pengertian daripada interaksi sosial dan apa itu syarat terjadinya suatu interaksi sosial. Untuk selanjutnya, faktor-faktor terbentuknya faktor interaksi sosial itu dipengaruhi oleh yang pertama adanya imitasi. Imitasi itu adalah seseorang yang ingin menirukan sikap dan perilaku. Bapak contohkan, misalnya anak meniru ibunya sedang memasak di dapur, itu imitasi. Sedangkan faktor kedua adalah sugesti. Sugesti pengaruh yang dapat dimengerti orang. Jadi ini contohnya seorang dokter ingin membuat pasiennya sembuh, maka dokter itu akan memberi sugesti kepada pasiennya, satu bentuk motivasi. Sedangkan fase yang ketiga adalah identifikasi. Identifikasi itulah merupakan suatu bentuk kecenderungan dari seorang yang ingin sama. Contohnya seorang pemain anak kecil mengidolakan pemain bola, menginginkan pemain bola seperti Lionel Messi. Jadi bagaimana seorang individu itu ingin dia sama dengan yang diidolakannya. Selanjutnya, simpati. Simpati ini adalah merupakan suatu bentuk kasih sayang. Misalnya Bapak contohkan kepada siswa, kalau ada misalnya tetangga kita yang mendapat musibah, maka kita harus ikut berduka. Itu namanya simpati. Jadi dari faktor ini, ada enggak di antara kalian yang ingin bertanya, yang sudah paham? Enggak? Iya. Eva ini bagaimana? Bisa menanggapi? Ya. Bagus. Di pertanyaan Eva ini pertanyaan yang bagus. Atau teman lain yang bisa menanggapi? Bisa? Iya. Jadi sudah jelas ya. Ada interaksi ini, ada pengertiannya, ada syarat terjadinya suatu interaksi, dan ada juga faktor-faktor terjadinya interaksi. Jadi untuk lebih lengkapnya materi kita ini, Bapak mungkin akan menayangkan bentuk media. Ya, jelas ini media. Media ini, gambar ini menunjukkan antara individu dengan individu melakukan interaksi. Yaitu ada pula individu dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok. Inilah pengertian daripada interaksi sosial. Tentu untuk selanjutnya ini media, adanya syarat terjadinya interaksi, ada komunikasi dan ada kontak sosial. Kontak sosial ini dibagi dua, ada kontak sosial primer dan ada kontak sosial
sekunder atau kontak sosial tidak langsung. Karena untuk sendiri ini faktor yang terbentuknya suatu interaksi sosial itu ada imitasi, ada gambarnya seorang anak menirukan orang tuanya melakukan menghias di diri, itu imitasi. Sugesti, lihat seorang dokter sedang memberi motivasi kepada pasiennya. Sedangkan identifikasi, seorang anak mengidolakan pemainnya Lionel Messi. Dan untuk simpati, ada teman yang bersedih, maka yang teman lagi ikut juga merasakan kesedihan yang dialami oleh temannya. Jadi sudah jelas. Untuk lebih lengkapnya kalian bisa menghubungi di bentuk-bentuk link yang kalian hubungi untuk lebih mantapnya. Dan siswa yang hebat, materi kita sudah bisa kita simpulkan. Ya, jadi setelah Bapak sampaikan kepada siswa hebat tentang materi interaksi sosial, ini ada lembar jawaban yang perlu siswa hebat lakukan di rumah. Dan ini satu pendidik, nama anggotanya sudah jelas, identifikasi dan kompetensi dasarnya. Lanjut, ada beberapa pertanyaan. Tunjukkan pertanyaan. Ini nomor linknya. Pertanyaannya. Nah, ini bisa kalian, link ini bisa kalian akses. Dia ada pertanyaan, jelaskan pengertian interaksi sosial dengan individu dengan kelompok. Jelaskan faktor penyebab terjadinya interaksi sosial dan jelaskan manfaat daripada interaksi sosial. Jadi ini nanti kalian laksanakan dalam bentuk diskusi dan diskusikan nanti dipresentasikan melalui Google Classroom. Ya, ini sudah kalian. Ya, jadi LKPD sudah Bapak bagikan kepada siswa yang hebat. Sebagai untuk mengukur kemampuan daripada siswa yang hebat, Bapak di sini akan melakukan suatu bentuk evaluasi. Jadi ini ada penilaiannya, penilaian sikap. Ya, penilaian sikap nanti ada betul-betul yang perlu kita. Setelah penilaian sikap, ada juga penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan ini yang Bapak nilai ada beberapa soal. Ini nanti bisa kalian lihat di linknya. Ada beberapa soal dan ada satu soal esai. Ini dalam bentuk objektif. Jadi kalian memilih soal-soal yang kalian anggap tepat. Dan ada soal esai. Satu soal esai. Nah, soal ini ya. Ini ada kuncinya. Satu, penilaian keterampilan. Nah, dalam penilaian keterampilan ini yang perlu dinilai adalah penyampaian prestasi yang lugas, kemampuan berargumentasi. Nah, ini yang perlu Bapak nilai nanti kepada siswa-siswa yang hebat. Nah, ini link yang bisa kalian akses nantinya dalam melaksanakan. Ini bisa kalian kirim melalui link dan melalui Google Classroom. Ya. Jadi untuk hari ini ya Bapak ingin bertanya kepada siswa yang hebat, bagaimanakah materi kita ini? Apakah kalian senang mengikuti materi yang Bapak sampaikan? Bagaimana? Aprizal? Ya, bagus. Jadi Aprizal merasa senang adanya materi yang kita gunakan ini. Ya, udah. Jadi untuk proyek kalian siswa yang hebat, nanti kalian bisa membaca materi kita yang akan kita ikuti minggu depan, yaitunya tentang bentuk-bentuk lembaga sosial dan bentuk-bentuk interaksi disosiatif. Ya, jadi untuk pertemuan kita kali ini Bapak cukupi sampai di sini. Ya, Bapak anjurkan kepada kalian siswa yang hebat, jaga protokol kesehatan, pakai masker dan jauhi tempat-tempat keramaian. Jaga jarak aman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.